Gue benar-benar sampai di titik kayak banyak komentar hate karena kan gue branding ngegas dong, dimana pasti orang nggak semua orang terima kan. Itu gue sampai stres, gue pernah nangis. Wah, gue langsung nggak mau pergi lah, HP gue standby. Tapi rupanya untuk foto dengan Ronnie Coleman harus bayar. Gue naik dia, boleh nggak kalau gue temu sama lu setelah acara Olympia? Dia minta kabarin dong bro. Gimana gue nggak teriak-teriak? Lu berangkat? Gue berangkat ke Arizona. Setelah Olympia final itu hari Sabtu ya, Sabtu. Selesai jam 12 tengah malam, gue nyetir ke Arizona. Bro, buruan bro, ini udah mau mulai podcastnya, bantuin gue ini gimana nyalainnya? Udah belum? Ini udah nyala bro. Oh, udah nyala. Oke, kita mulai. Oke teman-teman, balik lagi dengan gue Victor di acara Join Aja Bro. Sekarang special edition, gue lagi ada di Pontianak, letaknya di Kopi apa Rik? Narkopika. Nah ini gue lagi special edition ya sama CEO of Ngegas. Full gas, no brakes. Oke, mantap ya. Harus dong, harus. Rik, kali ini kan gue lagi main di Ponti ya, dan ini gue habis makan di tempat favorit lu katanya. Lumayan, sering nongkrong di sini kita. Nah, Rick, gue mau nanya ya, waktu asal-usul awal-awal lu bikin konten, kenapa kok kepikiran namanya CEO of Ngegas sih? Lucu sih, ini lucu. Jadi kita mungkin influencer banyak ya. Dari dulu gue pengen jadi influencer dan pengen jadi selebgram lah kita ngomongnya, tapi nggak pernah jadi karena memang malu. Gue orangnya malu banget. Maksudnya lu nggak bisa ngomong di depan kamera. Oh. Jadi orang-orang udah yang selebgram kan teman banyak tuh di Karawaci, dulu kan gue kuliah di Karawaci. Mereka pada bilang, lu kalau ngomong depan kamera tuh anggapannya lu lagi ngomong sama orang doang. Tapi gue nggak pernah bisa. Gue pernah bikin satu video cuman ngomong dengan satu kalimat yang sama. Gue ulang hampir 100 kali. 100 kali. Dan pas gue scroll ke galeri gue, bread, ulang semua sama muka gue gitu doang. Tapi sebenarnya ulang karena apa? Karena gue dengar suara gue, kok suara gue aneh ya? Pernah kan lu bikin video pertama kali sama suara di HP itu berbeda gitu. Iya, benar. Nah, awal mulanya si CEO of Gas itu dari zaman Covid. Di mana bentar, lu awal bikin konten kapan? Pas Covid juga. Oh, pas Covid. Adalah kita posting, tapi kan yang lihat kan cuma teman-teman yang kita follow aja. Iya. Nah, jadi di branding yang naik itu di CEO of Gas pas zaman Covid. Di mana semua orang di rumah nggak main apa-apa. Jadi gue itu dibilang sama cewek gue, ya sekarang bini gue ya. Jadi dia bilang, coba deh lu bikin konten home workout. Kita bikinlah home workout. Nah pas gue bikin home workout di Instagram, ada mungkin beberapa konten yang naik, tapi nggak semua naik. Di Instagram ya. Iya. Terus rupanya di TikTok, banyaklah cewek-cewek keluar, joget-joget. Oke. Nah datang lagi, coba deh bikin konten joget. Gue bikin konten joget tuh, kalau lu pernah ketemu, gue nggak tahu sekarang udah hilang. Gue ada di ban TikTok gue 3 kali, ini keempat TikTok gue. Gue bikin joget, beneran gue joget. Lu di band kenapa? Gak gara-gara joget? belum joget kagak. Nah saat joget itu rupanya enggak. Dan beberapa netizen kan yang follow di TikTok gue tahu kalau gue tuh anak gym ceritanya. Iya. Komen-komen lah, bang kalau mau diet gimana? Gue bikin konten. Seingat gue waktu itu gue lagi bahas kalori defisit, gue ingat banget. Oke. Jadi gue jawabin netizen itu, memang waktu itu ada pro kontra tentang pengertian kalori defisit di TikTok. Lagi viral lah, kalau FYP kan begitu kan. Gue ikut ngomong masalah kalori defisit, tapi gue versinya marah-marah tuh gue. Ini yang ngomongin diet nggak perlu kalori defisit, goblok gue bilang gitu. Boleh memang ngomong goblok. Nah itu kena alasan yang gue pernah ban ya itu. Gue sering, awalnya kita nggak tahu kan. Tadinya boleh, awalnya nggak? Nggak boleh. Tadi awalnya boleh? Hah? Awalnya, maksudnya awal-awal? Video itu lewat. Oh. Karena video itu lewat, jadi gue pikir video lain gue boleh dong ngomong goblok lah apalah. Tapi gue nggak pernah marah-marah binatang ya. Contoh anjing gitu nggak pernah. Iya. Nah tapi dengan intonasi gue yang marah-marah itu, jadi mungkin katanya sih TikToknya nge-detect kayak muka gue tuh bisa bikin apa ya, pro kontra kayak gitu. Iya. Memacu perkelahian atau apapun. Jadi setiap video gue tuh hampir banyak di ban. Nah tapi di video yang gue bahas kalau defisit itu, banyak netizen ngomong, bang cuma ditanya doang, gak usah ngegas. Oh. Nah, itu kalimat tuh udah keluar tuh ngegas. Nah kenapa ada CEO-nya? Jadi zaman-zaman orang baru main TikTok itu semua suka ngeklaim CEO of Pargoy. Tahu dong? Oh iya, gue tahu. CEO of apa? Jadi gue pikir, nah boleh nih gue brandingin diri gue CEO of Ngegas. Iya. Dari sana lah. Oh gitu. Jadi ngegas. Ben. Oh, sampai sekarang masih gitu nggak sih konten-konten lu? Udah enggak. Oh udah enggak? Gue berusaha ngubah. Jadi tapi ada lah kita masukin konten, karena udah personal brandingnya Ngegas ya. Jadi gue bikin edukasi versinya agak ngegas, tapi ya secara nggak langsung omongan kita prediksi. Kita koreksi lah sebelum posting. Wah, berarti udah bukan
full gas no brakes. Full gas no brakes itu. Full brakes no gas. Oh enggak bisa, tetap harus sama. Jadi konsep full gas no brakes itu bukan cuma masalah konten. Apapun harus digas, maksud gua gitu. No brakes. Oke. Lu kejar cita-cita lu apapun lu Pinter kejar. ya ide lu, kata-kata lu sih oke. Harus dong. Bisa begitu ya. Harus. Nah, sekarang gini ya, dengan lu branding aura lu seperti itu, apakah lu di Ponti ini kan kata lu kota kecil. Iya. Tadi gue ke gym aja lu dipanggil CEO kan. Tapi pernah nggak dipanggil itu si ngegas pernah? Gue gak bener ya. Kalau ngegas sih enggak sih. Cuman gue sering biasanya di mall, mungkin lah di gym juga ada, tapi di mall gue sering ketemu. Kayak misalnya anak-anak sekolahan kayak bilang ke temannya, itu lo yang suka ngegas di konten. Nah gue sering gitu. Jadi pas gue udah dengar begitu, gue langsung putar balik badan, pura-pura gak denger gitu kan. Banyak. Serius? Banyak. Dan itu salah satu branding gue yang sangat kenceng. Bahkan sampai Jakarta, Bali, manapun, orang gak berani manggil. Serius? Palingan kalau gue post TikTok, mereka cuma komen, "Bang, tadi di sini ya bang, ada abang nggak berani manggil." Takut digas. Tapi kan gue sendiri kan maksudnya secara personal kenal lu udah lama ya. Iya. Kurang lebih kan dari waktu zaman lu kuliah. Itu gua nggak pernah lihat lu ngegas. Maksud gue biasa aja selama ini kan. Iya kan, sama itu cuma teman, branding bro. lu aja kan. Branding lah. Atau memang lu awalnya memang lu pemarah atau suka ngegas gitu nggak sih? Gue emosional iya awalnya, emosional iya, pemarah iya, dan memang logat kita kalau daerah ngomong begitu. Tapi nggak ngegas. Enggak kan? lah. Nggak ada maksudnya nggak ada maksud ngajak berantem kan? Enggak. Tapi mungkin kalau teman-teman pernah lihat orang daerah Pontianak atau mungkin Medan kalau ngomong kan memang medoknya gitu. Nah, Iya gitu. Ngomong seperti biasa, tapi di orang lihat ini orang berantem ya. Iya Gitu. sih, benar Iya. sih. Iya. Logat lah. Nah, sekarang kalau misalnya dengan posisi kan sekarang contoh aja paling gampang TikTok ya. Kan banyak aturan-aturan baru, terus Banget. juga lebih mudah lu untuk kena blokir segala macam. Lu Banget. kesulitan nggak dengan branding lu yang seperti itu untuk bikin konten? Lebih ke ini sih sekarang, lebih ke video-video yang lebih nyantai. Atau mungkin gue tetap masih menjawabin hate comment, dan itu kan masih bilang tuh, lu ngapain sih fokus ke hate comment gitu? Ya kalau nggak hate comment, gue makan apa? Gue kan ngegas bro, gitu loh. Gue ngegas, nggak mungkin gue malah tiba-tiba ngegas jadi ngelambai, kan nggak mungkin. Nah, ya bener, gue masih lah, ya, mungkin dari 10 konten pertanyaan gue jawabin, 8 lah gue cari yang hate comment. Tapi lebih ke misalnya mereka, kemarin tuh, ada yang tiap postingan gue berdiri, pasti ada yang komentar, kakinya X. Pertanyaan gue, emang kenapa kaki X? Memang lu X? Gue nggak X. Karena otot paha dalam gue, factus itu, gedean, kelihatannya strukturnya kaki gue kayak X. Gue udah sampai pernah nanya dokter, udah pernah. Memang sebenarnya bisa dibilang agak ke X lah, bukan X. Sebenarnya kayak gituan Bagi gue nggak ngaruh. nggak ngaruh juga Nggak sih. ngaruh. bener Lu mau sih. X, mau O, ya adalah orang mungkin squat lebih sakit atau apa. Tapi kan lu bisa cari gerakan-gerakan lain. Iya. Iya. Yang penting jangan Y ya. Ya. Ngundek. Nah, baru kayak tadi itu gue ceritain. Gue bikin konten, gue jawabinnya counter, tapi pakai video yang istilah kata kaki gue X tapi masih bisa jadi kok. Oh iya sih. Nah, kayak iya gitu sih. loh. Nah, sekarang kalau misalnya gini ya, sekarang lo kalau lihat ya kayak di lo kan berarti di dunia influencer udah lama ya. Udah Kita lumayan hitung lama. dari COVID lah, 2019. Oke, gue 20 lah. mungkin gue tanya begini ya, Rick ya. Selama ini dengan lo mulai konten sampai sekarang, itu sebenarnya jadi penambahan finansial buat lo nggak sih? Enggak. Sama sekali nggak? That's a big problem yang dimana orang sering nanyain gue, Enggak lu sama sekali. dari konten lu selama itu dapat uang nggak? Enggak. Real nggak? Real. Anjir. Tapi gue Oke, tanya, pengaruh ke branding diri lu nggak? Maksudnya dengan lu kan sekarang job lu kan trainer. Dan lu maksudnya ada pengaruh ke situ nggak? Maksudnya apakah dengan itu jadi orang lebih mengenal lu dan orang lebih pengen training sama lu dan sebagainya? Tentu. Ngaruh ya? Nih Kalau itu yang ya? nonton lu harus ngaku ya, gue nggak tahu lu dari karena konten gue ngegas dulunya. Jadi ada sebagian klien yang dulunya mau jadi PT sama gue. Jadi dengar dari orangnya, lu nggak salah sama Derek, suka ngegas, suka marah-marah. Dan pas mereka ngomong begitu, mereka cek Instagram gue marah-marah dong. Iya. Mundur takut Mundur. ya? Oh. Dan di mana awal branding itu gue build 2020 lah ya kalau bisa bilangnya. 2021, 2022 gue kesulitan cari klien. Serius sampai segitunya ya? Iya, karena kan namanya masyarakat lah ya, bukan cuma Pontianak, netizen lah ya. Pasti ngomong dong, nggak usah sama nih orang suka marah. Lu aja kontennya. Nah, tapi kan nggak semua orang kenal kita. Ya tapi memang kalau gue lihat ya problemnya di sosmed itu kadang ada orang yang nggak bisa membedakan
branding diri sama Betul. realnya. Betul. Banyak orang yang beranggapan apa yang ada di posting di sosmed itu adalah kenyataannya. Kenyataannya. Ya kan? Padahal bahkan ada yang sering pura-pura jadi suami istri, padahal Ya. kontennya sebenarnya actually bukan suami istri. Justru yang lebih banyak lagi nih buat teman-teman sekalian yang pura-pura baik di konten, rupanya kebalikannya. Ini hati-hati nih. Ah, ya, itu Kalau juga gua ada emang banyak. ngegas tapi kalau ketemu ya dong. Itu banyak yang nggak bisa bedain sih, memang gue lihat Hmm. sih. Nah, sekarang gini ya, menurut lu makin kesini kan makin banyak nggak sih influencer-influencer yang di dunia fitness? Mungkin dalam artian lu nih, banyak nggak sih sekarang pesaing-pesaing lu di dunia fitness? Banyak, Banyak ya? banyak. Banyak. Banyak banget. Banyak banget. Dulu memang sedikit. Dulu kalau bisa kita tahu mungkin kayak 50 orang ini, 50 orang ini doang. Tapi kalau sekarang baru nge-gym 2 minggu udah jadi influencer. Gimana caranya anjing? Beneran, beneran. Dan Oke, sekarang gini, lu happy nggak dengan keadaan seperti itu? sebenarnya gue happy. Jujur aja gue happy karena kalau lu bilang jujur-jujuran, gue merasa tersaingi ada. Pasti kita ada rasa irinya. Wah, nih anak udah banyak nih, anak-anak baru nih gitu kan. Apakah gue akan tergeserkan? Tapi kan permasalahannya balik lagi ke lu. Lu gimana cara bawaan lu ke konten-konten lu? Iya sih. Ya, bener itu udah sih. pasti. Dan akan ada pengikutnya. Dan sampai sekarang, rupanya pengikut gue lumayan Tantangannya banyak. apa? Orang tahu. Tantangannya? Tantangannya jadi influencer apa sih? Ya pasti head comment dong. Oh bukan, maksudnya problem lu head comment. Lu nggak pernah mendapatkan masalah. Aduh, gua konten apa ya? Konten gue mostly gue nggak pernah catat, tapi semua out of the box. Jadi kalau misalnya gue liat ini nih, oh bisa bikin konten nih, langsung gue kontenin. Oh. Gue lagi makan apa, misalnya makan nasi goreng misalnya gitu kan, aku bisa kontenin. Cheat meal. Loh, lu katanya susah ngomong di kamera. Terus lu gimana caranya, anjir? Awalnya Kok bisa tiba-tiba berubah? makin pede kali ya. Karena yang follow banyak waktu itu. Makin Oh gitu. rupanya pas gue bikin video, rupanya banyak yang like gue nih. Dan gue sempat, nah ini semua orang terjadi, gue yakin lu nggak usah pura-pura bilang nggak ada lah. Star syndrome. Iya, Ini namanya influencer Iya atau sih. selebgram semua star syndrome pasti ada Kayak masanya. ketagihan ya untuk Ketagihan. dipuji, untuk Ketagihan, di ya. ini ya. Lu ngerasa pengen di komen kayak dipuji-puji, kayak Ya, dipuja-puja. ingin dipuja Bahkan orang. postingan lu likes-nya tiba-tiba menurun aja. Wah, kenapa nih postingan? Stres. Stres. Lu pernah di posisi Pernah. itu? Pernah. Pernah. Oh. Bahkan gua itu salah satu orang yang sangat bisa dibilang, gua kan memang secara psikologi ada OCD ya. Jadi apapun gua harus secara terstruktur. Jadi satu hal aja miss misalnya gitu, gua bisa tahu. Oke. Apa maksudnya miss? Jadi misalnya nih, lu nggak pernah like konten gua lagi, gua tahu Victor kok nggak pernah like gua lagi ya. Wah, si Victor kenapa ya? Gua Oke. sampai di masa fase itu. detail ya. Detail. Nah, lu ketika sadar nih, oh kok Ya. gue sekarang kayak gini, lu ngerasa itu hal yang sehat apa enggak? Enggak. Dan gimana cara lu bisa keluar dari hal-hal seperti itu? Gimana mikirnya ya? Mungkin gua lebih bilang Lebih cuek kah? itu kan terjadi ke semua orang ya kalau main sosial media ya. Ya, Pasti pengen dilihat dan pengen dipuja. Itu pasti. Oke. Jadi gue lebih pikirnya kayak gini. Gue dipuja, didambain orang pun, gak ada yang nguntungin gue. Ya, ya. Orang ngatain gue juga, gak ada yang nguntungin gue. Gak ada yang rugiin gue. Jadi gue lebih pikirnya kayak, gue nge-share apapun yang gue suka. Nah, ini balik lagi tadi nih contoh pertanyaan sebelumnya. Dapat gak income dari sosial media? Saat gue bilang gue gak dapat income, oke lah ada dapat 1-2 endorse doang. Gak seperti orang lain gitu kan. Tapi kan masing-masing orang. Tapi, Bentar, ini endorse yang lu ngomong dalam artian memang lu tidak menerima dan pilih-pilih? pilih-pilih iya. Tapi selain pilih-pilih karena personal branding gue ngegas, brand mundur. Oh, oke. Itu jadi problem gue juga. Kok Instagram gue jalan banget tapi nggak ada yang endorse ya? Oh gitu ya. Iya. Tapi saat orang nanya gue begitu dan orang semua nanya, kayak tadi Ko Victor nanya kan, masa iya nggak ada penghasilan? Memang itu yang terjadi. Terus ngapain lu main sosial media? Ini yang gue sekarang tangkep. Di tahun ini, gue senang. Gue senang share apapun, gue senang ngeposting apapun. Jadi ketika gue posting apapun, lu mau senang nggak senang, urusan lu lah bodo amat. Ya, lu mungkin udah di tahap kayak mungkin sekarang lebih cuek lah ya. Iya, karena gue tahu dari postingan gue, memang ada yang nggak suka gue pasti ada. Tapi di belakang itu banyak banget yang support gue. Iya sih. Kita nggak bisa memuaskan seluruh Betul. hati seluruh orang lah. Betul. intinya. Betul. Ya. Tapi wah pernah banget tuh di posisi yang stres banget. Yang banyak tadi contoh like atau apa gitu kan. Oh. Itu sangat berpengaruh ke mental health banget, kerjaan. Jadi tiap hari kerjaan gue cuma ngecek doang, nge-like. Ngecek doang story gue siapa yang view. Sampai segitunya. loh. Anjir kayak gitu ya. Sampai segitunya. Dan gue akan hafal orang-orang yang pernah berkontak sama gue tiba-tiba nggak kontak sama gue. Anjir lu sampai kayak gitunya ya. Habis itu gue tinting. Saya gue bukan gue tuh nggak pernah, nah itulah, gue terus terang ya, gue nggak pernah relate dengan hal-hal seperti itu. Heeh. Karena apa? Karena gue secara pribadi gue orang super cuek. Iya.
Gue tuh sering ngajarin, bahkan gue sering ngajarin ke bini gue, ke anak-anak gue sering ngomong. Masa bodoh lah. Lah, lu nggak hidup dari omongan orang. Betul. Lu nggak hidup dari apa yang orang ucapkan kepada diri lu. Diri lu, ya lu gitu loh. Ngapain pusingin orang? Kecuali dia itu donatur lu. Lain cerita, dia aja nggak ngasih uang lu, nggak ngasih apa, ngapain lu pusingin? Kalau gue orangnya gitu dari dulu. Jadi orang mau, ibarat kata ya maaf kalau gue itu orangnya gini, cuek lah. Gue mau kemana-mana pakai celana dalam, mau orang ngatain gue, tuh masa CEO Fitlife kemana-mana pakai kolor doang. Gue juga orangnya cuek. Gue orangnya secuek itu loh. Iya. Gue itu salah satu orang yang menurut gue kalau bini gue nggak dandanin gue nih, gue itu tampil mungkin acak adut. Gue orangnya memang gitu. Gue sering ditanya sama temen gue. Lah, lu kan ke rumah lu sering pakai boxer lo. Nah, iya kan, lu tahu sendiri kan. Gue kalau pakai baju ala kadar, bahkan gue itu sering diomong gini sama teman-teman gue ya. Kadang-kadang gini, Tor, lu kok semenjak merit pakai baju kacau balau. Gue memang ngomong gini, bro, ngapain ganteng-ganteng anjing, kecuali istri gue boleh gue mendua. Gue bilang, istri gue aja udah jelas-jelas istri gue nggak mau gue mendua, ya terus mau ngapain lagi ganteng, gue bilang. Cuma ya. Oh iya ganteng udah depan bini gue doang aja kan. Iya. Toh juga gue keluar rumah ngapain ya kan, kecuali mau cari cewek lagi. Lain cerita, gue bilang gue tuh secuek itu Rick, makanya gue nggak pernah di tahap itu. Gue tahu sih ada beberapa orang yang sangat stres, apalagi kalau misalnya ada kata-kata. Oke, sekarang gue balik gini ya, karena lu pernah di posisi itu, gue pernah lihat konten-konten lu, itu banyak yang dikata-katain orang, berarti lu stres banget tuh. Waktu awal iya. Gue benar-benar sampai di titik kayak banyak komentar hate karena kan gue branding ngegas tuh, dimana pasti orang nggak semua orang terima kan. Itu gue sampai stres, gue pernah nangis, pernah. Anjir. Yang tahu itu hanya ya bini gue. Dia sampai kayak bilang, lu ngapain kayak begitu? Lu nggak dapat untung di sini? Nggak bener, maksudnya kayak semua omongan sama lah ya, pasti lu nggak bisa senangin semua orang. Akhirnya lu sadar ya? Gue nggak sadar. Lu tetap masih dalam posisi itu? Gue bener-bener sadar di tahun ini, 2024. Anjir. Oke, sekarang gini, pernah nggak yang nge-head lu orang Ponti? Banyak. Satu kota? Satu kota nggak tahu. Maksud gue masih dalam satu kota yang sama gitu di Ponti juga? Tentu. Buset. Tentu. Gue nggak tahu juga. Sering ketemu nggak orangnya? Yang namanya Pontianak bro. Ya gitu-gitu. Berarti lu tahu dia head lu dan setiap hari lu hampir sering jumpa dia. Ya mungkin kita lebih taunya kayak dia ngomongin ke orang ini. Oh di belakang. Cuman kan kalau tipikal gue karena tidak ada bukti ya, kita cukup tahu dia nggak suka sama kita. Tapi pembicaraan apa yang dia ngomong ke orang kita ya cukup tahu dia nggak suka, itu aja. Gue nggak mau tahu poinnya apa. Anjir. Tapi ada aja dari segi PT, trainer kayak saling jelekin gitu. Lu ngapain sama dia, harganya mahal. Dia suka marah-marah, ini itu semua. Padahal saingan kompetitor dan gue tahu dia siapa. Gue nggak pernah jelekin orang. Lu boleh nanya orang, orang nanya gue, trainer siapa paling bagus di Pontianak, gue bilang nggak tahu. Kalau nanya gue lagi nggak ada, gue bilang. Tapi gue nggak pernah jelekin, karena gue tuh orangnya gimana ya, punya standar. Gue merasa nih orang standar, gue bisa merekomendasi. Nah baru-baru ini gue baru bisa membuka rekomendasi ke orang. Teman gue salah satunya cewek gitu. Nah nih kalau mau cewek sama dia, bukan karena teman, tapi karena gue ngeliat dia standar. Oh standarnya memang bagus, standar sesuai dengan yang lu mau kan? Standar gue yang gue mau, baru gue rekomendasi. Tapi kalau selama ini dari kemarin orang nanya gue ada nggak PT rekomendasi? Nggak ada. Oke, sekarang gini, influencer fitness di Ponti siapa selain lu? Wah masa harus sebenarnya sih? Ada nggak? Ada dong. Banyak. Ada. Yang sangat terkenal mungkin ya. Yang sangat terkenal satu. Sebut aja. Yang sedang terkenal satu. Sebut aja ntar sensor. Orang Ponti? Orang Ponti. Oh. Terus yang mungkin lagi mulai naik, terus udah enggak juga, anak sekolah. Oh, oke. Oke, sekarang gini, kita putar balik sedikit ya ke yang belum lama ini lo lakuin. Lo kan kemarin ke Las Vegas. Betul. Ya, sebenarnya lo ke Las Vegas dengan visi misi apa sih ke sana? Waduh. Itu kan habis budgetnya nggak dikit loh. Masa gua harus bongkar rahasia gua? Sebenarnya lu visi misinya apa sih? Kan lu kan nggak tanding. Apa lu memang sebenarnya pengen ngintip-ngintip? Gua ntar juga pengen tanding di sana gitu. Salah satunya. Oh gitu. Lu pengen tahu? Serius, lu sebenarnya tujuan utama apa sih sebenarnya? Tujuan utama? Utama aja, gue pengen. Itu mimpi gua ke Olimpia. Lu pengen tahu di sana kayak gimana? Gue pengen turun di Olimpia. Cuman gue tahu persaingan sekarang nggak kuat, mental gue berubah. Gue pengen nonton doang. Oke, beda nggak secara kualitas atlet di sana sama yang lu pernah lihat di Indo? Jauh. Sama lu yang lu kemarin di mana, di Vietnam ya? Filipina. Jauh nggak? Jauh Jauh masih? Jauh.
Apanya yang jauh? Size-nya, conditioning-nya? Everything. Semuanya. Semuanya. Pas gue sampai di sana, gue nginjakin kaki. Oke, kita bahas di luar 3 orang Indonesia yang pergi kontes di Olympia. Tapi gue lihat di sana itu berbeda semua atletnya. Mereka tuh benar-benar fucking fokus, bro. Gue baru pertama kali ngeliat orang depan gue, atlet itu benar-benar fokusnya gila. Fokusnya gimana nih? Maksudnya gue kurang bisa mendetail nggak? Maksudnya Gimana ya? fokusnya gimana? Kayak lu pas ketemu dia, contoh gue ketemu kayak misalnya kemarin kan gue lebih fokusnya klasik fisik ya, Sibam. Face to face. Gue nggak foto tapi, face to face. Terus siapa lagi ya, gue lupa namanya tuh, yang golden apa itu gue lupa namanya, yang orang Jerman. Nggak tahu gue. Terus Ramon Dino. Ramon, oke. Terus ada Urus juga, gue ketemu juga sama Derek Lansford, sama si benar-benar yang semua lah, lu orang yang dari Instagram ketemu semua. Mereka itu, gue ngelihat konsistennya sangat berbeda dengan orang Indonesia. Ini yang mungkin gue ngerasa ketinggalan orang-orang kita ya. Kita nggak bahas di luar dari genetik. Kalau orang Indonesia yang ngebahas adalah genetik kita kalah. Kalau bilang genetik kalah, sekarang udah ada perwakilan Indonesia 3 orang. Itu orang Indonesia, bro, bukan orang campuran bule, nggak ada. Jawa Toto malah kita taunya, ya kan? Sama beberapa orang apa tuh? Manado. Jawa 2, Manado 1. Itu orang Indonesia, sekarang Olimpia. Gue penasaran ya. Lu tau gak sih mereka tuh sebenarnya bener-bener murni kerja cuman fitness tidur atau ada kerjaan lain sih? Siapa nih? Ya atlet-atlet yang di sana rata-rata. Rata-rata karena brandingnya ada besar. Brandingnya ada besar. Dengan mereka brandingnya ada besar, contohnya kita ngomong ya. Itu pembayaran mereka di suplemen aja misalnya sebagai BA. Sebagai itu BA. Oh, kayak pemain bola gitu mungkin. Iya. Oh, jadi mereka nggak harus mungkin cari, apresiasi. nggak usah cari sampingan, ya kan? Iya. Kalau di Indo kan lu harus cari sampingan lagi. Iya. Kalau nggak makan bos ya kan? Nah, sekarang kan lagi banyak yang viral juga kan? Maksudnya pemain-pemain sekarang, anak-anak sekarang, apa tadi yang sempat kita bahas juga, jualan apa doang gitu kan? Iya. Oh, memang gitu ya. Begitu. Dan maksudnya yang tadi gue bahas lagi, balik lagi ya, kenapa fokus banget? Tatapan mereka tuh beda, bro. Lu ngelihat di YouTube mereka semua ramah, tapi pas lu lihat ke sana mereka semua kayak saling lihat tuh kayak mau berantem. Mereka memang ngomong, tapi dari tatapan mata tuh kita tahu. Kompetitif ya? Kompetitif banget. Oh. Cara ngomongnya. Bahkan lagi spray tan aja, tas bawa. Itu tasnya apa? Bekal. Ya kalau kita orang Indo kan kayak, telat setengah jam doang nggak apa-apa lah. Nggak ada bagi mereka. Masuk stage aja. Gua sempat kemarin, siapa gue lupa namanya itu ya? Wesley Fisher. Face to face sama gue. Dia lagi masuk, ya mungkin salah gue juga kali ya. Gue kayak, boleh foto nggak? Sorry, nggak sekarang. Sorry, not now. Ya kita harusnya maklum kalau sebagai orang mikir kayak sombong. Tapi dia udah mau masuk stage, bro. Ya. Oke, mungkin gini ya. Gua menanyakan sesuatu hal yang menurut gua cukup sakral. Contoh, di Indo ini sering banyak atlet-atlet foto sama aslinya beda. Lu nemu nggak di sana yang kayak gitu? Ada. Jadi nggak usah mau nama, tapi ya, dia kemarin baru top 3 klasik fisik, top 3. Gue cukup kecewa tuh, kontennya sangat heboh banget, baik banget orangnya. Wih, pas gue manggil, dia liatin lu, dia bawa muka. Terus pas kita mau deketin, nggak boleh foto. Oke, ini berarti secara karakter kan? Karakter. Kalau secara badan, maksudnya, kalau lihat di sosmed ganas. Enggak. Pas ketemu, lebih ganas di sana lagi. Oh gitu ya? Oh anjing, berarti atlet Indo doang yang suka ngedit. Waduh. Enggak, tapi real. Real. Gue gini ya, maksud gue secara pribadi ya, gue sedikit komentar aja. Kemarin gue ke Malai. Ada 1-2 atlet yang gue kenal, bukan orang Indo, ya orang luar. Itu foto ganas, bro. Gue ketemu asli nggak ganas. Ya ini real, makanya gue penasaran kalau Malaysia atau Indo, kayak gimana sih. jujur aja. Enggak Malai. Real Malai. Gue jujur, Malai. Itu nggak ganas. Makanya gue penasaran kalau di Olimpia kayak gimana gitu. Kalau menurut gue kalau udah fase Olimpia nggak mungkin pas post edit sih. Malu-malu. Lebih ganas ya? Iya. Justru mereka post semua ya mungkin kita mainin kontras aja itu udah wajar semua orang. Tapi kan sebagai seorang Olimpia, lu ngeposting di sosial media, lu udah edit terus on stage jelek mah dikata-katain, bro. Iya sih. Iya kan? Iya sih. Oke, mungkin gini lah. Gue bahas sedikit perihal tiket masuk. Oke. Kemarin lo masuk ke sana untuk jadi penonton bayar berapa, bro? Apa nih, prejudging? Ya, beda soalnya. Kalau prejudging kita nonton di Expo ceritanya. Ini mungkin sambil cerita ya ke teman-teman penasaran biar ngerti kan gimana. Jadi kita nonton prejudging itu di Expo. Ini dananya nih, ini Expo. Prejudging itu untuk apa sih? Untuk apa? Prejudging dari awal udah kayak penilaian. Nih orang-orang siapa aja masuk top 10.
untuk masuk final dong. Nanti di oke. final semua udah gak masuk. Ya, Masa ya. kayak kemarin main fisik kalau nggak salah 60-an orang ya. Nggak mungkin 60 orang masuk final, nggak mungkin. Ya. Nah, oke. ini tuh udah untuk filter. Oh, ini prejudging bayar dulu di awal? Hah? Dipisah? Nggak Bisa. langsung, maksudnya nggak sekali masuk kita nonton sampai final? Enggak. Ini prejudging khusus di expo. Ini Oke. expo stand. Nih stage-nya di belakang. Oke. Nah, ini gue masuk itu ada harganya banyak. Kalau lu mau yang murah bisa. Dia start dari kalau nggak salah gue per hari cuma 750.000 ya, Indo Rupiah, ya. dirupiahin. Rupiah. Ya. Nah itu tapi lu harus berdiri di luar. Oke. Buat nonton doang. Tapi lu bisa ke expo. Nggak ada kursi. Nggak ada. Lu dapat apa dari 750? Gue dapat expo enggak. Gue dapat yang $300. Bukan yang 750.000 itu nggak dapat apa-apa? Enggak. Baju apa itu nggak? Enggak. Cuman tiket aja? Iya. Oke, yang Nah, $300? tapi enaknya di kesana kalau expo itu lu masuk dapat apapun gratis. Maksudnya dapat Oh, apapun gratis. sampel-sampel. Sampel. Ya. Dia kasih lu energy drink segini, 600 mili. Nggak alang-alang, bro. Oh, anjir. Ya, kita berharap mungkin ke depannya Indo begitulah. Kalau sekarang masih saset, nggak maklum lah. Baru merintis industri fitness ya. Iya. Nah, itu di sana. 70. Besok siapin ya, Fit Life. Kita bikin gini, cuman isinya air putih. boleh. Lagi ragu ya. Nggak, tapi nggak serius. Lu berarti dapat sampel-sampel, tapi kalau yang $300 Dapat lu sampel bayar, itu kalau kita mutar. kalau lu muter di expo kan, Ya, maksudnya semua yang datang ke expo. ini artinya per brand kan, Per kalau brand, lu datang. Betul. Dan itu pun kalau lu dapat kan. Iya. Nah, kalau misalnya yang $300 lu dapat apa? Nah, $300 kan kemarin kebetulan gue dapat yang akses elite. Itu masih yang bawah, bro. Oke, itu Tapi gue ngapain? bisa dapat kursi di dalam. Jadi gue masuk nonton di deket stage tapi dalam. Nah itu rebut-rebutan kursi. Oh. Cuman ada 2-3 row di depan tuh mungkin bisa dibilang yang kayak akses VIP, silver VIP dan Berarti VIP. kalau rebut-rebutan bayar 300 bisa nggak duduk dong? Tetap duduk. Hah? Udah memang akses expo elite itu ada limit top gitu. 100 kok nggak lagu kemarin. Oh, itu tutup, udah nggak jual. Nggak ada lagi. Oke, lu maksudnya rebut-rebutan posisi lokasinya kan? Lokasi duduk Lokasi ya. duduknya kan. Nah, oke. Itu prejudging berapa jam, Bro? Dari jam berapa sampai jam berapa? 3 jam kayaknya ya. 3 jam, $300. 3 jam setengah. Tapi apa? $300, 3 jam setengah anjir. Expo elite itu maksudnya lu bisa masuk 2 hari, bro. Day one, day two. Oh, 2 Day one, day hari. two. Cuma day one kan banyak kan yang woman. Oke. Gue fokusnya kan di main fisik dan klasik fisik sama Oke, open. oke. Heeh. Nah, jadi gue nonton di day 2. Day 2. Oke, terus setelah itu berarti lu nggak dapat baju, nggak dapat apapun? Enggak, baju beli. Baju. Baju beli. Kan dia jualan baju di sana, baju Olimpia. Oh, oke. Karena kemarin gue di Malai, Boleh. gue bayar itu kan kalau yang gue bayar base stage itu $150. Terus bayar yang VIP pego $. Yang base stage itu dapat baju dari TNT, bajunya NPC. Oh, yang biru itu ya? Bagus tuh baju. Ya, cuman ini warna biru kok, warna hijau. Biru mah EIC, bro. Oh iya. Yang waktu itu. Iya, ini hijau, belakangnya TNT gitu. Ya, jadi nggak zong lah, nggak tangan kosong. Ini $300 tangan kosong ya. Tangan kosong. Beast Way Concentrate. Fuel for your inner beast. Wah, Cuman experience-nya beda, bro. Experience beda. Kalau lu nonton yang expo-nya berapa besar sih? Kalau lu anggapan di JCC atau di ICE lah, ICE BSD berapa hall? mungkin kayak ice ya? Berapa hall? Berapa hall? Gua nggak hafal. Maksudnya gua nggak tahu Oke. Berapa Ice brand berapa deh yang ada di situ? banyak. Banyak banget. Banyak banget. Banyak banget. Dia bukan cuma brand suplemen tapi brand alat fitness, brand baju, semuanya ada. Oh, banyak banget. Yang benar-benar di itu. Dan ini kan pre-judging stage kan. Di sini tuh masih yang acara untuk orang powerlifter, ini world strongman ada gitu. powerlifter, anjir. Yes. Oh, alah. Jadi all sport ya? All sport. Oh. Gue juga kaget rupanya, tapi kan kita nggak ngelihat itu. Iya. Ada iya. apa yang angkat-angkat bola atlas itu apa? Ada. Iya, strongman. Ada Iya, strongman. iya. Nah, Oh, gitu. Oh, berarti acaranya gede banget. Gede ya? banget. Karena kebetulan kemarin pas gue pergi, nah itu juga salah satu alasannya. Satu kan tadi gue bilang mimpi gue ke Olimpia. Terus kedua, pas dia 60 tahun anniversary. Oh. Gue sangat yakin dong namanya anniversary pasti Iya, heboh ini dong. berarti gede, ya. Yes. Nah, jadi semua ada. Semua ada. Waktu lu kesana posisinya kan lu ngonten. Itu memang boleh ngonten nggak sih? Boleh. 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 Nggak boleh pakai kamera. Untuk pre-judging, maksudnya untuk ngerekam kontestan nggak bisa katanya. Tapi kalau buat ngonten boleh. Boleh. Oke. Gila, menarik ya. Menarik banget. Tapi gue ada kendala. Apa? Gue nggak bisa Inggris.
Inggris gue jelek. Inggris lu jelek. Nah Inggris terus jelek. kemarin lu ngomongnya gimana, Jir? Bini gue, keluarga gue semua tahu Inggris gue kurang. Terus gimana lu? Kemarin nekat dong anjir. Hah? Nekat dong kemarin. Nekat, modal nekat. I know Gua you bawa know. kamera. Oh enggak bro, sorry bro. Sorry, gue bawa kamera. Tapi gini lah, bukannya gue nggak bisa, tapi mungkin kita jarang ngomong sama orang bule kan. Iya. Aduh benar gak ya? Tapi artinya lu juga gak komunikasi secara mendalam sama mereka ya? Karena kendala jangan salah. Ini yang bikin orang bingung. Hah? Ini yang bikin orang bingung. Terus lu Jadi gimana? orang pertama yang gue bikin video, gue masih ingat. Ini dulu dia paling terkenal di bodybuilding.com. Lu pasti pernah ikutin bodybuilding.com. Siapa namanya? Chris Gettin. Nggak tahu gua bro. Dia ada pintinip di sini, orang bule. Jadi Nggak tahu. dia dulu tuh kayak semua dia di konten di bodybuilding.com, dia sebagai fitness coach. Dan gue sering nih beli program dia dulu. Oh. Dari program dia, dan gue suka banget sama dia. Dari programnya tuh basic lah. Kita bisa ikutin. Terus gimana bro? Gue penasaran lu gimana Gue cara nyamperin dia. Wah anjir, ini orang yang gue suka ngikutin nih zaman kecil gue gitu kan. Ya zaman masa kecil gue. Gue nyamperin. Dia kita tanda tangan. Gue ngomong nih, boleh foto nggak? Ya itu kan gampang lah. Can I take photo with you? Oke brother. Wah oke. Lanjut dong gue. Gue bilang, gue pede-pede aja. Gue geli kalau gue pakai Inggris bro. Pokoknya gue bilang ke dia, gue dulu suka ngikutin konten lu. Bikin training program 84 hari yang lu di India dan lain-lain gitu kan. Nyambung rupanya bro. Oh, dia inget ya? Dia nyambung sama gue ngomong. Dia inget ya? Dia ketawa. Iya konten gue waktu itu. Yang gue bilang lu cedera lutut kan. Iya gitu kan. Oh, berarti dia Jadi asik kan kita ngomong kan. Nah, di sana gue pede tuh. Ih anjir, gimana Inggris gue jalan juga nih gitu. Oh. Tapi memang gini ya bro ya. Ini guys, teman-teman harus info ini ya. Jadi gue pun sama sebenarnya kayak Derek, gue nggak begitu pintar Inggris. Tapi kendalanya orang Indo kenapa jadi nggak pede untuk keluar negeri? Karena orang Indo itu suka ngeledek. Ya. Bukan mendorong temannya. Ya, bukan Bahkan di sekolah, ya gue masih inget banget tuh. Temen lu nggak bisa Inggris, ketika suruh baca puisi Inggris atau apapun di depan sekolah, dan temen lu nggak bisa, lu ketawain. Belum mulai aja dah. Iya, lu ketawain. Bikin lu malu dulu. Itu loh jeleknya, Iya, habitnya orang Indo, Iya. gue kasih tahu. Iya. Itu yang bikin kita besar nggak percaya diri. Betul. Bener kan? Betul. Gue pun sama gitu. Gue dulu juga orangnya sangat-sangat pemalu. Bahkan gue nggak pernah nyangka kalau gue sekarang jadi sering ke panggung ngomong-ngomong kayak orang gila. Oh lebih nggak nyangka gue bro. Gue SD ambil nilai nyanyi di belakang papan tulis. Anjir. Gue kalau liat orang gue nangis. Bener kan? Mau nyanyi. Orang Indo habitnya gitu kan? Iya. Diledekin, Karena bukan gua dibully. disupport. Iya. Nah, gue dibully. Gue tahu banget nih. Ini sorry ya, gue ngomong ya. Kayaknya hampir semua sekolah gitu deh. Sama. Dan gurunya diem aja. Betul. Iya kan? Bukan diam sih, mungkin juga bingung mau gimana. Ya, Apalagi itulah. zaman sekarang, pukul anak dikit, orang tua datang. Iya. Nah itulah. Zaman dulu pukul anak, ya udah berantem aja lah. Anaknya, tapi bapaknya bilang, hukum aja bro, hukum aja. Nggak apa-apa. Iya, udah berantem pulang dipukulin lagi anjing Iya, sama sama bokap. Iya, goblok lu katanya lu masih berantem di sekolah. Malu-maluin aja lu udah gue bayarin juga gitu. Menang kalah nggak ada masalah bro, Iya. tetap kalah di rumah. Kita di rumah, pasti kalah. Oke, nah berarti kemarin ketika lo di Olympia nih, berarti banyak banget hal-hal yang menurut lo menarik banget. Menarik banget. Siapapun yang gue nonton di sosial media, di YouTube yang gue suka, gue ketemu. Ya beberapa lah. Contoh kayak Arno nggak ketemu. Di Expo nggak ada dia. Oke. Di Expo nggak ada Arno. Soalnya kalau gue sih idolanya terus terang aja, gue zaman dulu tuh masih Alex Carnero sama Steve Cook. Alexander nggak ada. Steve Cook nih, wah anjing. Ada. Lu tau nggak bro? Nggak di Expo. Gue chat dia balas gue. Hah? Ini yang bikin gue sangat excited. Gue ke Amerika. Jadi pas gue gini, dia tuh dulu pernah ke Bali. Lu ingat? Ya, gue tahu. Gue pernah kirimin hampers. Oh. Jadi secara nggak langsung Instagram gue sama Instagram dia udah saling ngechat. Masuk dong. Lo follow-followan sama dia? Gue follow dia nggak follow gue dong. Oke, Beda bos, oke, beda. oke, Gue oke. tuh orang Indonesia. Gitu. Iya. Tapi gue ngefans berat sama dia. Iya, memang Steve Cook zaman dulu Banget, sih banget. parah sih. Dan Buka dia di bodybuilding.com hampir semua loh sama ON. Hampir semua. Dan dia Gila. kan maksudnya pembawaan dia ngomong pun sangat Iya, gimana ya? orangnya juga, karakteristiknya beda iya lah. benar. Ya, kita suka. Terus dari sana, gue pas mau ke Amerika, gue sengaja iseng. Gue chat dia. Gue mau ke Amerika nih. Ada ke Expo Olympia nggak? Dia balas bro. Kenapa? Dia ngomong apa? Enggak bro katanya. Kenapa ya? Nggak tahu. Mereka udah gak aktif apa ya? Enggak, ya udah nggak aktif. Kan kemarin terakhir anaknya baru lahir. Iya sih, gue lihat sih gitu sih. Jadi Alex gua chat Carnero juga sekarang jadi trainer biasa. Iya. Kan gue lihat. Gue chat lagi. Gue bilang, gue ke Vegas nih. Gue tuh suka banget sama dia. Jadi gue suka ngikutin banget fitnessnya di mana, tempat gym mana. Rupanya tempat gym dia itu di Arizona. Oh. Jadi dari Vegas ke Arizona tuh 1,5 jam. Oh. Gue nanya dia, boleh nggak kalau gue temu sama lu setelah acara Olympia? Dia minta kabarin dong bro. Oke. Gimana gue nggak teriak-teriak? Lu berangkat? Gue berangkat ke Arizona.
Setelah Olympia Final itu, hari Sabtu ya. Sabtu. Selesai jam 12 tengah malam, gue nyetir ke Arizona. Sampai sana jam 3. Gue pindah. Lu nyetir sendiri? Gue sama teman gue, cuman kebetulan pas waktu itu giliran gue nyetir. Jadi dia tidur, udah malam kan, giliran gue nyetir. Ke Arizona jam 3. Subuh, sampai sana jam 4, dia beda lagi sejam. Lu gak tidur? Gue gak tidur jam 4. Gue bangun jam 8 chat dia. Nggak jodoh bro. Dia bilang gue ngechatnya terlalu mendadak. Gue hari ini turnamen golf. Bangsat gue bilang. Dia turnamen golf sekarang? Dia sekarang main golf. Oh alah. Tapi dia masih nge-gym. Dan dia baru back on track to gym. Anjir. Tapi gue cukup bangga sih. Gue udah benar-benar bikin appointment sampai depan tempat gym dia, Fitness Culture, yang gue selalu jadi konten. Padahal nama dia besar ya. Masih mau balesin orang biasa, hebat sih dia. Dia bilang harusnya lu jangan mendadak. Gila sih dia. Steve Cook ya. Tapi memang gue dari awal gue udah bilang gue pengen ketemu lu. Gue nggak nunggu lu. Gue cuman pengen ketemu lu foto sebagai fans lu. Oke. Dari orang-orang yang kemarin lu ketemu di Expo, ada nggak yang lu nggak post? Banyak ya? Banyak, masih banyak. James Topani udah ketemu nggak? Nggak ada. Gue masih ada beberapa konten yang kayak istilahnya lucu-lucu juga. Tapi gue belum keluarin. Oh. Banyak yang gue ajakin konten dan gue nggak nyangka mereka mau sih. Tapi hebat nih, ya. Inggrisnya I know you know, berani lu. Ya hebat lu anjir. Kan Gue salut sih bro. Gue tuh selalu salut sama orang yang dengan ibaratnya keterbatasan tuh berani. Karena menurut gue sorry ngomong orang bule di dalam nih gue kasih tau ya, gue pun nggak bisa banyak pintar Inggris, tapi gue bisa bertransaksi sama orang Amerika, sama orang sana sini. Kenapa, bos? Dia juga nggak akan ngeledekin lu, bos. Lu yang punya uang, bos. Betul. Ya kan? Betul. Dia nggak mungkin ngeledekin lu, dan dia tahu kita bukan orang negaranya dia. Sekarang ibarat kata nih, kenapa nggak dibalik? Betul. Orang bule nggak bisa Indo, memang kita ketawain? Enggak kan? Ya kan? Mereka juga nggak akan ketawain kita. Itu bener nggak? Cuman orang kita sendiri yang ketawain, itu yang miris. Bener nggak? Hanya orang kita sendiri loh. Susah emang. Iya, misalnya kita lagi ngomong bule, kita ngomong salah Inggris, teman kita bisa ketawa-ketawa, ih Geblek tuh anjir ngomongnya sembarangan. Betul. Ya kan? Padahal orang kita sendiri loh. Padahal mereka nggak gitu. Mereka nggak gitu. Iya, nggak gitu. Mereka nggak ada yang gitu. Justru mereka berusaha mencerna, lu ngomong apa sih? Iya, benar. Dan gue dari Olympia kemarin tuh ada 2 konten yang sangat viral. Yang Ronnie Coleman. Itu Ronnie Coleman lucu deh. Ini mungkin cerita gue nggak jelekin. Yang lu ngomong Ebadi itu ya? Yes. Ronnie Coleman itu yang foto tuh antrinya panjang banget. Di day one gue udah lihat antrinya. Wah udahlah, gue rekam aja dari jauh. Day itu masih antri panjang pas gue masuk ke prejudging. Ya siapa yang nggak mau foto sama Ronnie Coleman? Gue sih mau lah. Terus tiba-tiba tutup. Semua yang foto antri disuruh berhenti. Perkumpulan di bawah sana, di bawah setengah-tengah stage itu ada shadow gue lupa, yang piala 8 tahun sekali itu. Iya. Jadi semua Olimpi yang lama tuh berkumpul di sana. Ada Lee Haney, ada si Gretsch Gaspari, ada Ronnie Coleman, ada Dexter Jackson, semua lah. Ada si Hidetada apa semua. Kita semua nonton dong. Ya semua legend di sana loh berdiri gitu nonton. Gue berdiri paling depan. Di lingkaran nih. Terus gue nanya, masih ada sesi foto nggak sih? Ada katanya, tunggu aja. Gue tungguin sekitar 40 menit, gue berdiri. Mungkin karena gue mencolok nih, nanti mungkin teman-teman nanti bisa ini kali editornya. Boleh lah, lu kasih cuplikan aja. Nggak, ambil ini video gue semua di Olympia pakai jaket warna putih. Boleh ya, ntar diambil. Boleh. Itu jaket keramat kalau gue bilang. Jadi gue berdiri di sana karena mencolok kali ya, putih atau gimana. Lu nggak minta tanda tangan? Tunggu dulu bro. Itu cerita lucu bro. Ya pas gue berdiri sana, the line start from you. Kok anjir. Lu langsung pertama. Gue bilang gitu. Lu yang pertama? Iya. Anjir. Dari antrian panjang lebar, terus tiba-tiba kayak, yang mau antri dari belakang orang ini. Wah, gue langsung gak mau pergi lah, HP gue standby. Tapi rupanya, untuk foto dengan Ronnie Coleman harus bayar. Nah, dari semua atlet gak bayar. Jadi, bodyguard-nya bilang, lu kalau mau foto sama Ronnie, bayar $20. Bayar lah, cuma segitu mah. Tapi kalau lu mau foto sama tanda tangan, $50. Oke. Ya gue nggak perlu tanda tangan lu bro. Emang gue mau jiplak tanda tangan lu untuk bang? Nggak ada. Gue nggak perlu lah. Dan susah bawa juga kan kertas, takutnya kelipat apa rusak. Di jaket dong. Duh mahal bro. Kalau gue tanda tanganin bro. Makanya gue bilang ntar lu boleh masukin ke ini clickbaitnya. Gue pikir lu bakal tanda tangan di jaketnya. Gue pikir. Itu target gue yang boleh tanda tangan cuma 1, si bang. Oh. Oke. Jadi gue bayar $20. Gue pernah kaget. Hah foto dong $20. $20 sih berarti 300.000 loh bro. Iya. Nah, cuman kan udahlah kita datang jauh-jauh. Iya. Nah cuman yang gue ambil positifnya, Ronnie kan sekarang udah cacat. Iya. Apa bisa apa lagi?
Ya dari sana kita berharapnya udahlah in positive way, gue juga suka dia, gue support dia gitu aja. Kasihan. Dan juga. cuman foto doang. Nggak boleh video. Video, gue benar-benar di samping dia. Gue nanya dia, boleh nggak gue bikin video pendek? Lu cukup teriak, iya buddy. Oke, katanya. Digeleng-geleng itu, gue masih ingat gerak-geriknya kayak anak kecil. Oke. Kasihan sih dia tapi Iya. ya. Gue akuin sih. Iya. Tapi hebat ya, masih semangat ya. Semangat. Hebat. Itu makanya orang-orang bule itu beda lah sama orang Indonesia. Ronnie Coleman yang udah lumpuh aja masih nge-gym, tahu kan? Tahu gue. Orang Indonesia keselio sedikit off 2 bulan. Iya. Kata dokter nggak boleh latihan. Iya. Tapi memang ini teman-teman ya, ini gue bukannya mau jelek-jelekin dokter ya. Ini tapi real sih. Iya, Gue real. waktu kondisi meniskus nih ya. Gue pun dikasih tahu, udahlah lu nggak usah nge-gym, lu cari olahraga lain, sepeda, jogging, kata dia. Ya. Berenang, katanya nggak worth it lah. Lu dengan cara latihan lu yang pengen menyerupai atlet, dan lu kan ibaratnya nggak cari uang di sini. Ini Betul. dokter Indo loh yang ngomong, gua nggak ngarang-ngarang. Betul. Ngapain, kata dia. Daripada Nanti yang kakak ada seumur hidup. ya meniskus lu kan udah sobek, dioperasi, itu kalau misalnya diambil itu akan menjadi osteoarthritis lah. Osteoarthritis atau apalah bahasanya, jadi radang sendi lah. Ya kan? Jadi nggak worth it kata mereka. Nah, beda sama Di luar. dokter luar. Betul. Nih, sepupu gua itu dokter ortopedi di Jerman. Oh. Dia bilang sama gua, dia bilang, gua ngadepin orang yang sobek meniskus itu udah hampir tiap hari, dia bilang. Atlet bola itu hampir semuanya Udah pasti operasi itu. meniskus. Pasti. Mana pernah, kata dia, Suruh gua istirahat. ngomong suruh mereka nggak latihan atau ganti olahraga lain, atau nggak makan, kata dia. Nggak pernah. Bahkan orang yang hobi sekalipun, gue nggak pernah ngomong seperti dokter Indo. Kenapa? Karena kata dia, lu udah tua pun, kata dia ya. Ini real nih sepupu gue. Ya. Rata-rata ya akan radang sendi ketika Pasti. lu berumur gitu loh, bertambah umur. Dan itu bukan berarti lu nggak ada obatnya, kalau kata sepupu gue. Jadi ya udahlah bro. Maksudnya kalau memang lu happy di sini, ya bukan berarti lu harus sepenuhnya stop. Solusinya, cari solusi dong. Inilah, makanya cari solusinya. Iya, betul. Jadi gitu loh ya. Jadi ini memang mungkin beda culture juga sih, bro. Betul. Karena maaf nih, gue ngomong apa adanya. Atlet di Indo memang gak ada uangnya, bro. Fakta. Ya itu fakta. Jadi mungkin dokter juga melihat, maksudnya lu mau belain apa? Masa depan ini nggak ada nih di lu, nggak ada uangnya gitu loh. Lu bela-belain lu operasi ini bukan duit kecil loh. Gua meniskus ini waktu operasi, Rick, 160 juta, bro. Belum recovery. Untung asuransi. Belum recovery, iya kan? Iya, untungnya asuransi, Iya, bro. asuransi, Gue sih iya. ngomong apa adanya, walaupun gue mampu bayar sendiri, ya bro, keluar 160 juta juga Ya berat kerasa lah, lah, punya bro. asuransi dong. Kaki satu loh, Iya. ya kan? Belum recovery-nya 6 bulan, ya kan? Makanya gue bilang, ini tuh bukan sesuatu yang memang ya miris sih ya memang ya. Kayak tadi kan gue makanya nanya kan di luar negeri tuh, apakah orang-orangnya itu ada punya pekerjaan lain nggak? Tadi makanya gue tanya sama lu. Ternyata ya Tapi ada juga, bro. beda ya, Emang uang ada. sponsornya beda ya. Maka mungkin ada beberapa juga kayak yang abdi negara kan ada. Tentara apa gitu. Oh, Kayak iya dulu kan sih. Jeremy Potvin Army. Oh. Nah, kan gitu-gitu juga ada. Banyak. Kita Oke. nggak tahu lah. Gue tanya sedikit ya. Oke, kan lu udah ngomong soal nonton tadi prejudging. Terus kalau lu mau nonton final Olympia bayar berapa? $200 itu juga udah yang kayaknya udah agak atas. Cuman untungnya gua $200 itu atas. Atas kan mungkin kan kalau lu dapat belakang nggak susah nonton. Tiket gua paling depan. Oh. Gua nggak tahu ya. Lucu nih. Ini kalau kita di Amerika atau di luar negeri ada namanya makanan namanya Panda Express. Jadi tiap kita makan dia dapat purchasing apa itu? Lucky cookies ya, gua lupa. Cookies yang sekali potek ada tulisannya. Ya. Teman gua sama gua makan, dia potek selalu yang agak buruk. Gua sekali potek pak sebelum ke Olympia. Dia bilang minggu ini gua dapat banyak arahan ke depannya. Gua positif dong, gua tanam mindset gua positif. Mungkin gua ketemu misalnya nih, mungkin gua ketemu coach Olympia, rupanya gua next time Olympia, mana tahu ya kan. Nah, tapi gua ketemu sama salah satu coach yang paling gua suka, Neil Yodahil. Kalau orang tahu Y3T, itu saat gua ketemu. Terus juga banyak dari acara Olympia ini, gua dapat banyak masukan positif ke gua, diri gua. Dari segi jadi atlet, segi bisnisnya bagaimana, peluangnya bisnis gimana, segede apa nih fitness industri di dunia, bukan cuma di Indonesia. Nah, gue juga berharap mungkin gue bisa terlibat ke next time-nya di industri fitness bisnis di Indonesia-nya ini. Kita mungkin ya, cuman kan namanya juga kita semua carinya peluang lah. Peluang, betul. Oke, gue kemarin juga lihat di konten lu ada nge-gym. Tuh, Jim, Bayar berapa bro sehari? lu mau dengar dulu nggak?
Ini harga tiket yang final kalau paling mahal berapa? Berapa? $1.000. Oh shit. Yang 200 tuh gue. 15 juta anjing. Gue gak ada uang. Duduk di VIP ya? VIP, tapi di bawah depan. Anjing 15. Tapi biasanya yang VIP itu yang ngambil orang-orang kameramen. Kebanyakan orang Amerika, orang luar. Bukan kameramen. Enggak juga. Justru tiket-tiket ini yang gue tahu ya, dia yang mahal ini dia buka untuk orang yang dulunya udah pernah nonton. Lu boleh beli dulu. Anjir, $1.000. Ya mungkin lebih ke keluarga kali ya menurut gue ya. Ya Mungkin masalahnya keluarga. kalau sampai atlet gua lolos kan kameramen kan duduk dia anjing yang duduk $1.000. Ya hoki di dia dong. Lu ganti, makanya dari sekarang lu belajar jadi kameramen. Ganti, nggak usah bawa. Nggak usah bawa. $1.000 anjir. Iya. 15 juta lu mendingan beli motor ya. Iya. Tapi waktu itu kalau gua dapat $200 ini dan misalnya gua dapat $1.000 di otak gua keluarin juga sebetulnya. Oh, oke. Karena tujuan gua pengen nonton final ini. Ya intinya gua Udah ada sampai- backstage ya? Enggak ada backstage. Enggak. Backstage nggak ada akses. Kemarin tuh gue sempat lihat di kamera backstage-nya mereka tuh latihannya pakai mesin ya? Pakai alat gym ya? Yang gua tahu adalah gym di Iya, belakang. alat gym kan? Semua full. Iya. Kalau di kita kan pakainya Dumbbell. rubber band anjir. Iya ya kan? Bukan cuma di kita, di luar juga sama. Iya kan? Di Kemarin luar gue sama. juga malah rubber band. Makanya gue kaget di sana pas gue lihat yang Di si Bang- Filipina gua modal push up. Iya makanya kan. Iya. Gila alat gym men, gila. Dan lengkap. Oke, balik ke pertanyaan tadi. Lu nge-gym bayar berapa bro sehari? Yang ini deh, yang tempatnya Arnold. Mayoritas Yang di outdoor. mayoritas semua $30. Ya outdoor yang Oh murah ya? $30, oke lah. Murah lah, oke lah. Maksudnya Si dibandingkan. gue gope loh, 1 bulan member loh itu. Tapi kan burger berapa bro di sana? Iya sih, Ya kan? $20. Lu nggak bisa di kita di McD 15.000 loh bro. Ya. Iya kan? Terus kalau yang di pantai, yang di Venice Beach itu gue nggak tahu dia punya Arnold atau bukan sih. Gak tahu Tahu gue dia dulu nge-gym di sana, tapi nggak tahu punya dia Keren atau sih, enggak. gila Karena sih. banyak yang nanya Itu gue kan. foto, iya. Nah, itu $10. Anjir murah ya? Tapi anjing Karatan nggak sih? Tunggu, tapi anjingnya orang Indonesia ini, bang itu gratis bang. Bapak lu gratis di Amerika nggak ada yang gratis anjing kencing doang. Kencing doang gratis. Anjir. Gue parkir aja di parkir dalam gedung, lu tau berapa? 300.000. Iya kalau parkir sih gue tahu mahal. Ya nggak masuk akal lah pak. Iya. Gua parkir Bensin di juga sini. parah ya? Bensin juga parah kan? Parah. Lebih parah dari sini. Oke lah, tapi nggak parah-parah. Sini kan banyak subsidi pemerintah. Iya betul. Betul. Itu lu gym sana barnya karatan nggak sih? Enggak. Lucunya Bisa enggak. gitu ya? Kita Padahal nggak tahu pantai kan? Kita nggak tahu kan. Tapi kita nggak pernah kan lihat influencer ngeposting kenapa nggak karatan. Iya, itu pantai kan? Ya, jadi bar, flat, semua. Jadi mesinnya yang mungkin kayak chest press dan lain-lain itu full stainless. Dia nggak karatan. Tapi pas gua main chest pressnya ada suara air koleng. Stainless itu chest pressnya mesin ya. Oke. Tapi barbell sama plate kenapa nggak karatan? Dia tuh di hadapan sana yang jarang orang posting itu gedung. Oh. Jadi dia tutup jam 6. Dia jam 5.45 udah masukin bebannya semua. Oh dipindahin. Iya, barbelnya, plate-nya apa dimasukin. Tapi tetap aja kan itu semi outdoor. Kalau semi outdoor, apalagi depannya pantai itu kan air asin. Berarti ya, betul. Karatan loh. Tapi Kalau nggak dirawat loh. Tapi Itu berarti dirawat sekali itu. Pasti. Itu kan bisa dibilang ikoniknya Oh pusat ini ya. fitness. Kayak pusat wisata juga ya. Iya. Oh. Iya. Makanya dikasih $10, siapapun bisa akses. Gila sih. Tapi keren sih. Gue pas lihatnya anjing lu bisa kepikiran aja datang ke sini. Gue pikir kan. Nah, ini tadi kan udah gue bikin konten bagaimana. Nah, otak gue seperti gini. Jadi gue sampai sana, itu rupanya dia tutup jam 5.45. Dan gue sampai Sore. sana 5.20. Gue cuma punya waktu 25 menit untuk ngejin dan bikin konten. Oh anjing. Nah, otak gue tuh selalu di-push begitu. Terus, oh, yaudah kontennya begini aja. Hadap sini kameranya, itu semua gue sendiri pakai tripod doang. Anjir. Oh, di sini pas nih, gerakannya bicep bagus nih di sini nih. Oh, kalau yang ini, sesuai. Lu ambil yang incline lagi yang pasti Arnold zaman dulu ya. Iya Sama sih itu fotonya sih. Jadi tipikal gue bikin konten tuh lebih baik kan spontan. Oh. Kemarin ketemu Arnold gak sih? Ketemu. Oh ketemu. Tapi di Gold Gym. Nggak foto. Kalau bagi gue nih mungkin rezeki gue ya pengganti Steve Cook. Foto ya? Foto. Oh. Viral foto itu. Baik gak sih ngobrol sama dia? Baik, bukan baik sih, mungkin udah tua kali ya, 77 tahun bro. Iya sih. Jadi gue nge-gym di Gold Gym Venice ini tempat gym termahal yang gue bayar, $50. Wah anjir. Di Gold Gym? Gold Gym Mecca. Ini mungkin kalau semua bodybuilder pengennya ke sini. Oke. Kalau Mike O'Hearn juga latihan di sana. Mike O'Hearn. Mike O'Hearn. Lo Vincent tuh di blok. Terus gue nge-gym di sana, pas gue bayar $50, anjing mahal banget nih tempatnya. Berarti kan 700.000 lebih loh. Iya. Udah kayak latihan nggak latihan, terus latihan lah, udah latihan selesai. Pas gue udah mau selesai latihan, gue lihat kok di depan ada orang tua naik sepeda. Terus ada lumayan orang banyakin kayak liatin dia gitu. Iya.
Gue keluar, bangsat Arnold anjing. Beneran gue, bener-bener Gak dikawal dia? kawal. Oh dikawal. Kawal 4 orang. Tangan gue keringat dingin. Wah anjing ini Arnold, tai Arnold. Tapi gue pikir, gue mau maju foto atau enggak. Gue maju foto. Gue ajak foto. Dia nolak. Boleh. After my workout. Mampus, gue mau tunggu berapa lama? Gue pesawat sore. Hari itu juga. Iya. Jadi gue ngomong sama teman gue, bro, kita check out jam 10.30 ya. Padahal kita janjinya check out jam 10. Oke. Nah, kalau jam 10 dia masih belum ini, gue langsung pulang. Gue standby itu. Gue sampai search Google. Sekarang Arnold latihan berapa lama sih? Ada orang segitu kan? Gue cek Google. Detail anjir. Cek Google. Rupanya di Google update banget. Update banget loh bangsat katanya. Sekarang Arnold itu latihan lebih banyak kan kardio. Sekali kardio a hour katanya. 1 jaman. Abis kardio. Telat dong, lu gak bisa dong foto kalau sejam. Kan itu udah ke sepeda. Sepedanya tadi 1 jaman dong otak gua. Iya. Dia sekarang latihan setengah jam sampai 1 jam. Gua nanya orang kasir lagi, bro, itu kalau Arnold latihan berapa lama? Kadang 15 menit, kadang 1 jam. Patokan gua anjing 9.45 dong, atau jam 10 dong gitu kan. Udah tunggulah, pokoknya jam 10 tank gua pulang. Dan hokinya banget, 9.50 dia keluar. 9.50. Gua tunggu 50 menit depan sepeda dia parkir. Ngetem gua di sana gak mau pergi. Cuman lu doang? Iya, karena di otak gua apa? Anjing tahun depan nggak tahu masih hidup atau enggak ya 77 tahun. Iya sih, benar sih. Iya. Dan itu kan salah satu ikonik dari fitness ya itu. Dan gue salah satu kenapa gue nge-gym bodybuilding. Dan sorry ya, dia kan ibaratnya udah masuk ke pemerintahan, itu kan biasanya nggak sembarangan bisa foto, bro. Kita aja kalau ketemu Jokowi di jalan belum tentu dikasih foto loh. Betul. Gue pernah kejar Jokowi sampai jatuh. Ngejar Jokowi? Iya. Sampai jatuh. Nggak, terus akhirnya lu tungguin, dia kaget tuh? Dia nggak kaget, dia tungguin itu pas gue tungguin itu dan rupanya udah mulai rame kan jam 10-an dan udah banyak orang dan banyak yang tahu, banyak yang nungguin. Oke. Nah, cuman resenya itu kan awalnya si Arnold bilang boleh foto, pas dia keluar bodyguardnya udah langsung dorong-dorong. Nah itu kan. Give the space katanya. Iya. Ya, gue juga nggak mau ngelawan kan, namanya orang artis, kita ngomongnya artis ya. Iya. Gue tunggu di depan, gue sih bisik, boleh foto nggak ya? Come on, dia bilang gitu. Dia inget lu kali. Nggak tahu, tapi memang nggak gimana ngerespon. Abis foto ya udah foto gitu aja. Nggak ngobrol. Gue juga nggak ada ingat, padahal gue ingatnya pada gue bilang I'll be back. Wah, Itu kan keren ya, I'll be back gitu. Iya sih. Cuman itu benar-benar salah satu yang sangat bikin gue terharu banget lah dengan perjalanan fitness gue. Gila sih, tapi seru ya cerita-cerita lu kayak gini ya. Lu mau dengan cerita gue kejar Jokowi jatuh nggak? Boleh. Lu tau nggak, gaji dia itu 500.000 bro. Oke. 500.000 per bulan. Dan lu tahu 500.000 itu sama dia dibeliin di bol bro. Dia setiap hari, gue lihat dengan mata kepala gue sendiri, dia cuma makan nasi sama garam. Join